Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Dia baik, selalu baik, dan Dia juga memberi yang terbaik di dalam hidup kita. Hanya persoalannya, adakah kita bisa menikmati kebaikan Tuhan? Ada kalanya kita begitu sulit menikmati kebaikan Tuhan. Persoalannya bukan pada Tuhan, tetapi pada kita. Dalam menjalani hidup ini, seorang pengkhotbah melihat bahwa ketika ada orang-orang di muka bumi ini menjalani hidupnya dan dia tidak dapat menikmati kehidupan itu dengan baik, dia berkata, ini adalah kesia-siaan. Ya, usia yang tidak terlalu lama, ya usia yang pendek, ya tidak terlalu panjang umur kita, tapi kita juga nggak bisa menikmatinya. Itu suatu hal yang sia-sia. Ya, bahkan sekali panjang. Ya, kalau kita nggak bisa menikmati, itu pun adalah kesia-siaan. Pengkhotbah pasal 6. Di ayat pertama berbunyi demikian. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Jadi dia mengamati, ya melihat kehidupan ini dan bagaimana kehidupan manusia, termasuk dirinya sendiri dalam perjalanan hidupnya. Ya dia mengintrospeksi dirinya, melihat keberadaannya. Kemudian juga dia melihat orang-orang lain dalam menghadapi kehidupan di muka bumi ini, dan dia melihat ada satu kemalangan, ya satu kemalangan, kesia-siaan, kesedihan di dalam diri manusia. Apa kemalangan yang dilihat oleh si penulis pengkhotbah ini? Yang pertama kita lihat di ayat 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi dalam hidupnya dia gak bisa nikmati hidup. Dia kaya, ya dia punya segala sesuatu, kekayaan, harta benda, kemuliaan, dia memiliki jabatan yang tinggi. Ya, kalau falsafah orang Batak ada berkata, Hagabeon, Hamoraun, Hagabeon, Hasangapun. Wah ini jadi nama besar. Ya, Hamoraun, kekayaan. Ya, ada kekayaan. Wah, anak-anak banyak. Gabe. Wah, luar biasa. Dan dia juga dihormati. Tetapi secara pribadi orang ini tidak dapat menikmatinya. Mungkin kita berkata, oh orang itu pasti bahagia ya. Dia kalau datang dihormati oleh orang banyak. Kalau dia mau beli apa-apa duitnya banyak. Wah hebat, anak-anaknya juga banyak. Wah orang ini gak kurang apa-apa. Ya memang secara kekayaan, harta benda, kemuliaan, ya ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Serba ada ini. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Jadi gak bisa dia nikmati. Dia gak bisa senang dalam hidup ini. Dia gak bahagia. Jadi ternyata harta, kekayaan, segala sesuatu yang kita miliki tidak jadi jaminan bagi kita untuk hal itu mendatangkan kebahagiaan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya orang ini gak bahagia. Dia tidak menikmati kebahagiaan. Karena dari kebahagiaan itu siapa yang memberikan? Tuhan. Dan ternyata Tuhan tidak mengaruniakan kepadanya untuk dapat menikmatinya. Justru orang lain yang menikmatinya. Jadi melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaannya dan penderitaan yang pahit. Gambarannya begini, ada mobil mewah, sangat mahal.
Ya, dia ini orang kaya ini beli. Tapi dia tidak bisa menikmati bagaimana rasanya mengendarai kendaraan mobil mewah. Karena ternyata dia tidak bisa ya membawa kendaraan. Yang penting dia duduk, tenang, diantar kemana-mana. Nah, ternyata yang menikmati bagaimana nikmatnya mengendarai kendaraan yang super mewah ini adalah sopirnya. Nah, sopir tidak memiliki, tapi dia menikmati. Jadi sopir ini merasakan bagaimana ketika dia membawa kendaraan yang biasa, ya kurang lincah, kurang nyaman, tapi setelah mobil yang super mewah ini, wah dia yang menikmati. Kemana-mana kalau ya tuannya mengajak dia senang saja karena dia menikmati kendaraan yang luar biasa. Jadi kalau ditanya siapa yang bisa menceritakan kenikmatan mengendarai kendaraan super mewah? Bukan sang pemiliknya. Ya, bukan big bossnya yang duduk di belakang itu. Tapi sopirnya. Ya, oke. Oh, big boss ada di belakang. Gak menikmati perjalanan karena dia pikirannya bisnisnya sana, pikirannya jadi bermain pikirannya terus. Yang menikmati sang sopir. Nah, sang pengkhotbah berkata ini satu kesia-siaan. Dia punya tapi gak nikmati. Ya kenapa? Ya pada umumnya kalau kita lihat begini ya, kenapa nggak bisa menikmati? Ya dia tidak memberikan waktu ya untuk menikmati apa yang dia miliki. Jadi kerja, pikiran terus dilakukan. Sehingga waktu itu berlalu begitu saja. Dan dikatakan apa? Orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Inilah satu kesia-siaan. Jadi supaya ya hidup ini tidak sia-sia ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita kekayaan, segala sesuatu ada, kita harus berdoa, Tuhan karuniakan kepada kami juga karunia untuk menikmatinya. Ya ada juga orang ya hanya menikmati karunia, menikmati, bagus juga sih. Dia nggak punya tapi dia nikmati. Tapi jauh lebih bagus ada dikaruniakan kepadanya untuk memiliki dan juga dikaruniakan Tuhan untuk menikmati. Jadi kalau kita punya segala sesuatu tapi tidak menikmati hidup, inilah kesia-siaan. Itu yang pertama. Ya, dia tidak menerima karunia untuk menikmati. Ini satu kesia-siaan. Untuk apa semua itu? Ternyata nanti ditinggalkan untuk orang lain. Yang kedua, di ayat 3 dikatakan begini, jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama, ya sama seperti umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan. Kataku anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula, ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun. Perhatikan, biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun. Kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dia tidak dapat menikmati hidup. Nah, di ayat 12, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Nah, yang kedua adalah umur panjang tidak menjadi jaminan seseorang ya bahagia. Jadi umur panjang 2 kali 1000 tahun, banyak anak, ya umur panjang, dia mengalami tahun-tahun yang luar biasa, tetapi di dalamnya dia tidak menikmati perjalanan hidup itu. Ini juga kesia-siaan, kata sang pengkhotbah. Untuk apa usia panjang, tapi tidak ada kesenangan di dalamnya? Bukan kekurangan loh ya. Bisa saja semua tadi dia sudah punya, tapi gak dinikmati.
nggak senang dia. Ya mungkin hanya keluhan. Atau tiap hari marah-marah saja. Tiap hari bingung. Atau tiap hari gelisah walaupun semua sudah ada. Nah, untuk apa umur yang panjang itu hanya di dalam kegelisahan? Sang pengkhotbah berkata, ini sia-sia. Biarpun dia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Oh, usianya yang panjang pada akhirnya mati. Usianya yang pendek pada akhirnya mati. Ya sama saja, pendek dan panjang. Kalau dua-duanya tidak menikmati hidup ya sama saja, nggak ada gunanya. Nah terus bagaimana dong? Yang indahnya adalah kalau Tuhan kasih hanya pendek, yang pendek ini kita isi dengan hal yang berkenan kepada Tuhan dan benar-benar kita nikmati. Nah Tuhan izinkan usia yang panjang, ya kita nikmati, kita senang di dalamnya. Kita berserah kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan dalam hidup itu, maka hidup itu tidak sia-sia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata ada orang-orang yang usianya panjang tetapi hidupnya sia-sia karena dia tidak nikmati perjalanan hidupnya. Ya tidak dinikmatinya. Ada kekhawatiran kah, kecemasan yang luar biasa, kegelisahan terus-menerus, ya tidak tenang, dia tidak bahagia, sepertinya ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. Ini satu kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu bagaimana ya keadaan Bapak Ibu dalam menjalani hidup ini. Kalau Tuhan kasih usia yang panjang, panjang umur, puji Tuhan. Tetapi menjadi satu kesia-siaan kalau di dalamnya kita nggak menikmatinya. Jadi nikmatilah hidup ini. Pendek atau panjang, nikmati hidup ini. Ya nikmati hidup ini artinya ya kita menjalaninya dengan sukacita. Maka firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada penderitaan, bukan tidak ada kesulitan. Penderitaan, kesulitan, pergumulan datang terus menerus silih berganti itu wajar. Tetapi ya hal itu kita bisa hadapi dengan tenang. Tidak gerusa-gerusu, tidak cemas, tidak ketakutan, tidak bingung. Tetapi datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan aku bersyukur atas kehidupan ini. Hari-hari ini Tuhan aku mengalami tantangan pergumulan yang luar biasa. Tetapi aku bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik. Aku bersyukur karena aku dapat mengadukan seluruh persoalanku kepadamu. Jadi aku mau menikmati hidup ini. Sekalipun ada dalam pergumulan. Amin. Bapak Ibu di rumah nikmati. Janganlah kita cepat-cepat mengeluh ketika kita diperhadapkan dengan persoalan. Jangan cepat-cepat putus asa atau kehilangan pengharapan ketika ada tantangan. Tetapi kita mau berkata, aku mau bersukacita. Aku mau menikmati hidup ini. Jadi kalau usia kita panjang, tapi kita tidak nikmati perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, ini adalah kesia-siaan. Ya sang pengkhotbah berkata, ini kemalangan. Wah dia usianya panjang, tapi nggak pernah bahagia dalam hidupnya. Aduh itu orang itu bernasib malang ya kira-kira itu. Kemalangan itu. Nah kita tidak mau dong hidup kita dalam kemalangan. Kita tidak mau hidup kita dalam kesia-siaan. Jadi supaya kita terhindar dari kehidupan kemalangan. Seperti yang dilihat oleh sang pengkhotbah. Maka yang pertama kita perlu meminta kepada Tuhan karunia untuk menikmati kehidupan ini. Ya kalau Tuhan berikan kekayaan puji Tuhan. Tapi tetap Tuhan aku mau menikmatinya Tuhan. Kalau Tuhan berikan usia yang panjang kepada kita atau usia pendek pun kita mau berkata puji Tuhan. Kita gak tahu berapa panjang, berapa lama kita hidup. Tetapi kita mau berkata dalam hidup ini Tuhan, hari-hariku yang akan kulalui, yang sedang berjalan ini dan yang akan aku lalui, aku tempuh buat aku menikmatinya, buat aku senang,
Oh, ketika ada berkat-berkat, oh senang, puji Tuhan. Ketika diizinkan ada pergumulan, tantangan yang berat dalam hidup ini, kita berkata, oh puji Tuhan, Tuhan bersama dengan saya. Amin. Amin. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, nikmati hidup ini. Ya, seberapa besar pun bebanmu, nikmatilah hidup ini. Coba katakan kiri kanan. Seberapa besar pun bebanmu, nikmati hidup ini. Oh, mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta enak aja ngomong ini, beban gimana mau menikmati? Nah terus gimana? Mau menderita terus? Ya kita harus berjuang memang menikmati hidup ini. Caranya apa? Ya datang sama Tuhan. Tuhan, buat aku menikmati persoalan ini, buat aku menikmati pergumulan ini. Nah kalau ini yang kita minta kepada Tuhan, maka ketika pergumulan, tantangan, kesulitan, penderitaan datang, kita nggak ngeluh, nggak putus asa, nggak ngomel-ngomel, ya tetap tenang dan berkata, aku tahu ada maksud Tuhan. Sesuai dengan firman Allah, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Jadi masa sulit sedang terjadi kita alami, kita berkata, puji Tuhan, aku tahu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku dalam masa sulit ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari datanglah kepada Tuhan, kita mau terus bersandar kepadanya. Kita merindukan hidup yang berarti, hidup yang penuh kebahagiaan. Kita nikmati hidup yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita mengalami hidup dalam kesia-siaan, hidup yang malang, tidak. Hidup anak-anak Tuhan tidak malang, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Kita mau berdoa, naikkan satu pujian.